that it's easy to figure you out. If I can have you now, then easy's what I'm about. I think you might be the wrong person. Hello everyone, good morning. How are you today? I hope we are fine. Welcome to English lesson with me, Miss Mixa. Today we are studying chapter 1 and it's about talking about self. And happy watching. Nah, di hari pertama ini kita akan membahas tentang the basic concept in talking about self, di mana the basic concept atau konsep dasar in talking about self mencakup dua hal. Nah, kira-kira apa aja sih Miss yang termasuk konsep dasar dalam talking about self? Oke, yang pertama yaitu ada introducing yourself, dan yang kedua yaitu ada introducing the other people. Oke, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang introducing yourself. So, in introducing yourself, there are several points that we can share to another people. Jadi di sini ada beberapa hal yang bisa kita beritahu ke orang lain. Nah, hal-hal apa saja ya Miss yang termasuk ke poin-poin tersebut? Oke, yang pertama, it's about name atau nama. Jadi kalian kalau mau memperkenalkan diri kalian wajib menyebutkan nama atau name kalian ya. Tidak lucu ya kalau kalian sudah memperkenalkan diri tanpa nama kalian. That's wrong. Nah, hal yang kedua yaitu ada age, usia. Kalian tuh sekarang usianya berapa? Terus umur kalian itu sekarang berapa? Nah, di sini kalian bisa beritahu ke orang lain tentang umur kalian. Untuk hal yang ketiga yaitu ada address, alamat. Untuk address, we can divide it into two parts. Yang pertama yaitu kalian tuh asalnya dari mana sih? Rumah kalian tuh aslinya dari mana? Nah, sedangkan yang kedua itu sendiri yaitu sekarang kalian tinggal di mana? Seperti itu ya. Hal yang keempat yaitu ada occupation. Apa sih Miss occupation itu? Jadi occupation sendiri itu adalah pekerjaan, gitu ya teman-teman. Oke, untuk hal yang kelima, it's about hobby atau kesukaan. Jadi kalian di sini bisa men-share hobi kalian ke orang lain. And the last one is family, yaitu tentang keluarga. Nah, di sini kalian bisa men-share keluarga kalian ke orang lain. Selama itu masih dalam batas wajar ya. Setelah kita selesai membahas pembahasan yang pertama, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu how to introduce yourself. Jadi di sini Miss Mixa mau mengajari kalian how to introduce yourself to other people. Nah, nanti di sini akan muncul ungkapan-ungkapan, expression yang bisa kita gunakan untuk memperkenalkan diri kita sendiri. Yang pertama, my name is bla 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 bla, or I am bla 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 bla. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak ungkapan ini digunakan untuk apa? Nah, that's right. Jadi ini digunakan untuk mengungkapkan name or nama. Kalau kalian mau memperkenalkan nama kalian, kalian bisa pakai my name is, terus diisi dengan nama kalian.
Contohnya seperti ini. My name is Mixalina Uthma, atau I am Mixalina Uthma, gitu ya. Nah, itu kan nama lengkap, Miss. Gimana, Miss, kalau mau pakai nama panggilan saja? Jadi kalau mau pakai nama panggilan, kalian bisa menggunakan ungkapan you can call me bla 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 bla. Contohnya seperti my name is Mixalina Uthma. Nah, terus tambahin nama panggilan kalian aja, seperti you can call me Mixa. Seperti itu. Mudah kan sampai sini? Selanjutnya tentang umur. Kalian bisa pakai ungkapan seperti ini ya. I am bla 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 years old. Nah, kalian umurnya berapa? Nah, nanti umur kalian itu ditaruh di bagian bla 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 tersebut. Seperti contohnya, kalian sekarang misalnya umurnya ada 16 tahun. Nah, kalian bisa bilang seperti ini. I am 16 years old. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya sekarang ada 2 ungkapan yang mungkin bisa dibilang confusing ya, antara in sama on. Ungkapannya yang pertama adalah I was born in bla bla bla. Yang kedua ada I was born on bla bla bla. Sangat mirip ya teman-teman, tapi masih ada yang membedakan keduanya. Jadi perbedaannya terletak pada in dan on. Teman-teman perlu diingat ya, kalau in itu harus diisi place or tempat kalian dilahirkan, atau dalam bahasa Inggrisnya place of birth or POB. Diingat ya, jangan sampai lupa. Sedangkan kalau on harus diisi tanggal kalian, karena itu adalah date of birth atau disingkat DOB. Contohnya seperti I was born in Surabaya and I was born on 20 June 1999. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan address. Ungkapan untuk memberitahu alamat itu caranya seperti ini. Jadi ada 2 hal kan tadi, ada yang tempat asal dan ada yang tempat tinggal Anda sekarang. Nah, kita bahas satu persatu ya. Untuk yang tempat asal, kalian bisa menggunakan I am originally from bla bla bla. Nah, di sini kalimat yang harus kalian garis bawahi yaitu originally. Originally itu maksudnya adalah kalian itu aslinya dari mana? Seperti itu ya. Misalnya nih, kalian aslinya dari Kendal. Nah, kalian bisa memakai kata I am originally from Kendal. Sedangkan sekarang kalian tinggal di Semarang karena kalian sekolah di sana. Terus bilangnya seperti apa, Miss? Nah, untuk bilangnya kalian cukup bilang but now I live in Semarang. I am originally from Kendal but now I live in Semarang. Did you understand, teman-teman? Selanjutnya, it's about hobby. Kalau mau membahas hobi itu sangat mudah, teman-teman. Kalian tinggal bilang my hobby is bla bla bla. Nah, contohnya seperti my hobby is singing. Mudah kan, teman-teman? And now it's about family. Kalau membicarakan family atau keluarga, kalian bisa menggunakan I have bla bla bla. Nah, bisa diisi dengan
brother or sister. Dan bla 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 di sana bisa diisi dengan berapa jumlah keluarga atau saudara kalian. Contohnya nih, I have one sister and one brother. Gitu ya teman-teman. Tapi sebelumnya, sopan gak sih kalau kita memperkenalkan diri langsung saja gitu? Seperti my name is bla 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 or my name is Miksalina Utma. Gak sopan ya teman-teman. Tentunya ada permintaan izin terlebih dahulu. Maka dari itu, Miss Miksa di sini sudah menyiapkan ekspresi atau ungkapan yang bisa dilakukan untuk meminta izin sebelum memperkenalkan diri. Maka dari itu, di sini Miss Miksa sudah menyiapkan ekspresi yang dilakukan untuk meminta izin sebelum memperkenalkan diri. Yang pertama yaitu ada hello, let me introduce myself. Dan yang kedua ada hi, I would like to introduce myself. Kedua ungkapan tersebut maknanya sama, yaitu untuk meminta izin untuk memperkenalkan diri. Nah, supaya teman-teman tidak bingung, di sini Miss Miksa mau memberi contoh ya. I want to introduce myself to you, teman-teman. Jadi perhatikan ya. Hello, let me introduce myself. My name is Miksalina Utma. You can call me Miksa. I am 22 years old. I was born in Kendal and I was born on 20 June 1999. I am originally from Kendal and now I live in Semarang. My hobby is singing. I have one brother and one sister. Thank you. Nah, gimana? Sangat mudah kan untuk introducing yourself? Sekarang kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu introducing the other people. Sebenarnya hampir sama memperkenalkan diri sendiri dengan orang lain, yang membedakan hanya pada subjeknya. Jika memperkenalkan diri sendiri menggunakan I, sedangkan memperkenalkan orang lain menggunakan she or he. Dan possessive adjektifnya jika memperkenalkan diri sendiri menggunakan I. Namun jika memperkenalkan orang lain menggunakan her or his. Her digunakan untuk dia perempuan dan his digunakan untuk dia laki-laki. Nah, jadi kalau mau memperkenalkan teman kita, ada ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk meminta izin untuk memperkenalkan teman kita ke orang lain. Yang pertama yaitu ada let me introduce you to bla bla bla. Contohnya seperti let me introduce you to salsa, seperti itu ya. Dan yang kedua yaitu ada I would like you to meet bla bla bla, seperti itu. Paham kan teman-teman? Nah, gimana nih kira-kira teman-teman? Sangat mudah kan pelajaran kita hari ini? Miss Miksa harap kalian semua bisa paham ya. It's enough for me. Semoga bermanfaat. Goodbye.